Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yahya dengan NIM 2103015243. Di sini saya akan mengerjakan proyek akhir susulan atau UAS remed, dimana di salah satu perintahnya yaitu membuat suatu fitur yang dapat menuliskan data dari database. Akan ini dapat diubah ke dokumen CSV maupun PDF. Lalu fitur kedua yaitu website ini dapat menampilkan visualisasi data dari database menjadi bentuk diagram seperti bar chart, pie chart, dan diagram. Baik, langsung saja kita codingnya. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan di file join table template, dimana saya pengoneksinya langsung di dalam join table, tapi perlu juga kita harus menambahkan database-nya di dalam NV ini dengan menulis database testing sesuai dengan SQL ya. Baik, jadi di dalam join table ini sekiranya sini cukup banyak sekali beberapa link CDN yang dimana digunakan untuk pertama di dalam penggunaan data table, lalu juga di sini menggunakan CDN diagramnya yaitu chart.js. Di sini ada pengoneksian MySQL dengan hostnya localhost, lalu dengan usernya root, lalu dengan database testing. Di sini terdapat tag head yang berisi CDN dan juga CDN bootstrap. Lalu di sini ada add include. Ini merupakan salah satu komponen yang wajib digunakan ketika kita menggunakan file yang mana tanpa harus jadi memisahkan antar komponen dengan komponen lain. Jadi misalnya saya partial .navbar, artinya bahwa ada suatu folder partial yang dimana di dalam terdapat file navbar. Nah, isinya merupakan navbar. Jadi saya menampung si navbar ini lalu memanggilnya dengan function include yang merupakan salah satu bagian dari Laravel. Lalu sini terdapat table. Nah, jadi saya menggunakan data table untuk memanggil data-data yang telah tersimpan dalam database. Lalu tidak lupa dengan menggunakan for each, yaitu perulangan di dalam PHP. Dengan di sini kan ada data diubah ke dalam Laravel. Laravel ini akan memanggil dan menyimpan sesuai di nama pulau, nama provinsi, dan kota. Lalu kemudian di sini ada grafik, yang mana grafik juga nanti kita menggunakan JavaScript dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dan juga sini ada include footer, include modal itu sini sebagai footer dan sebagai modal. Itu salah satu bagian dari Bootstrap. Lalu kemudian di sini seperti tidak digunakan. Nah, di sini ada penggunaan PHP juga koneksi, yang mana tanpa harus kita menjalankan perintah di database SQL, kita bisa menggunakan dalam PHP-nya. Sudah ada query, yang mana dollar ini berisikan dari koneksi dengan menjalankan koneksi, yaitu select seluruh data dari table Indonesia yang mana dimasukkan atau digabung di dalam nama pulau. Lalu ada perulangan juga di sini, yaitu si data di fetch dengan menggunakan data label, lalu ditampung di data label. Kemudian si data ini memanggil array di dalam nama pulau itu. Lalu di sini terdapat $SQL yang mana mengkoneksikannya dengan query select
all from Indonesia, di mana 60 itu sesuai dengan dolar data 60. Lalu $res yang diisikan $scale dengan 6 row, itu baris-barisnya. Lalu $15 yang mana menampung array dari si variabel $res ini. Lalu kemudian di sini ada file, ada suatu variabel JavaScript yaitu sample chart class. Deklarasi var dengan tipe var dengan variabel sample chart class dan functionnya. Di sini dengan JavaScript. Jadi adalah dokumen ready function. Jadi ketika penggunaan, jika si ini telah terhubung, maka si function akan masuk dalam get element by id-nya. Jadi terdapat for ctx yang mana ini dia akan mengambil elemen id yang ada di HTML itu lalu menampung di sini. Akan menjalankan function dari get context lalu dengan chart data yang mana yang merupakan dari library dari chart.js-nya itu sendiri. Disebut di HTML ini. Di sini ada suatu tag canvas dengan ID myChart. Maka ketika si myChart ini dipanggil, maka dia akan langsung masuk ke dalam salah satu fungsi dari JavaScript. Sudah backend ini ditampung di JavaScript lalu dijalankan melalui dengan chart data. Karena dalam chart data ada parameter juga yaitu ctx dan length. Begitupun sama di var PyChart juga di sini. Itu dengan tipenya itu bar. Lalu di sini dimasukkan ke dalam variabel lagi konstan, itu yang tetap kita dengan memanggil kita elemennya itu myChart. Sebenarnya sama halnya sama yang di atas. Lalu si variabel myChart yang tadi telah dideklarasikan dan telah menampung beberapa var ctx dan var PyChart, maka chart data dideklarasikan lagi dengan fungsinya itu ctx, type, kategori, dan data. Lalu dengan membuat lagi chart atau objek baru yang berisinya JSON itu dengan type. Type sini adalah type yang diambil dari function dari chart data ini. Dimana ketika chart data ini kan berisi parameter PyChart dan bar. Bar atau line ini merupakan dari bagian dari type ini. Jadi ketika si type ini menampung line dan bar, maka akan merubah si type ini. Lalu label ini menggunakan PHP juga, yaitu mengencode yaitu $data table ini, lalu dengan mengencode dari jumlah keluar. Arti mengencode yaitu mengubah si array menjadi JSON. Begitu. Karena di dalam ini merupakan penggunaan JSON itu key dan value. Maka dari itu si array itu harus diubah ke dalam JSON dulu. Maka diperlulah JSON encode. Lalu di sini ada label. Lalu label merupakan nanti satu txt yang bakal muncul di si variabel itu. Jadi kita mesti di sini. And type boleh. Lalu di sini ada background color, yaitu beberapa penggunaan RGB warna dengan 4 model warna. Lalu ada border width, yaitu ukuran lebar dari si garisnya itu hanya 1. Lalu optionnya dengan skala Y-nya itu begini itu. Dan sini ada jQuery. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah function juga, yaitu penggunaan JavaScript, di mana dalam dokumen artian itu seluruh dokumen HTML itu akan menampung si ID table, yang mana akan diubah data table itu ke dalam key DOM, lalu dengan filenya bfstrip, itu fungsi dari data table, lalu menampilkan button yaitu copy, save, export, PDF, dan print. Jadi di sini 5 teks ini akan menampilkan button. Lalu di sini ada beberapa CDN, jQuery, ada npm bootstrap, Laravel, lalu ada chart.js-nya, di sini menggunakan juga chart.js. Selanjutnya kita beralih ke webnya, ke root web. Di sini pertama ada rootkit-nya itu slash
yang mana meletakkannya di dalam join table controller dengan function class-nya itu index. Di sini grafik 2 tambah. Nah, jadi ketika root git ini mengambil data dari si class index ini, maka akan beralih ke join ini. Nah, si join ini si root web tadi akan mengarahkannya ke class index. Lalu class indexnya akan menjalankan function itulah data, itu variabel yang menampung, di mana di dalamnya itu terdapat suatu ini sebuah table dengan menggunakan function join yang berisi table provinsi, koma dengan provinsi titik id kode pulau yang sama dengan table pulau itu kode pulau. Lalu dengan ada fungsi join juga di sini, dan ada fungsi select yaitu antara primary key dan primary key itu dalam pulau adalah primary key pulau dan maaf yang akan menampilkan yang akan ditampilkan. Jadi kan ini fungsi join yang mana menyambungkannya antar primary key dan primary key. Lalu git ini akan menampilkan apa yang ingin ditampilkan, karena saya ingin menampilkan nama pulau, nama provinsi, dan nama kota, maka perlulah dipanggilnya si table itu. Table pulau maka dipanggil nama pulau, lalu table provinsi ada nama provinsi, lalu table kota lalu nama kota. Dan di sini akan mengembalikan nilai ke dalam view ini join table dengan memberikan compact atau penggunaan array yang akan diubah ke array, berubah ke dalam data. Nah, maksud saja ini kembali ke join table. Nah, kita lihat di sini di tablenya. Nah, di sini kan ini menggunakan for each $data. $data itu diambil dari join controller ini. Nah, setelah ditampung di dalam data beberapa fungsi SQL ini, maka for each-nya perolangan dari $data diubah ke row. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat SQL-nya. Wah, saya belum menjalankan. Bentar, saya bikin dulu waktu. Nah, di sini saya menyimpan dalam testing. Nah, testing ini berisi dari 4 variabel. Tadi 3 variabel yang tadi kita bicarakan, 3 table yang dibicarakan tadi ada 4 variabel. Nah, 3 table tadi kita telah bahas, yaitu kota, provinsi, pulau. Kota. Nah, lalu bagaimana hasil dari si website tersebut? Ada kesalahan di dalam get API-nya. Sini error expected jumlah provinsi. Oh, ada sedikit error. Oh ya, maaf.
ada error di bagian root api.php nya. Jadi jumlah provinsi ini apa di sini? Ya, tapi nggak main root app. Oh ini mah. Kesalahan di root app. Nah, di sini kita lihat, nah tadi table menggunakan table, di sini ada 5 fungsi dari button. Tadi kita bisa mengcopy, kalau mengubah ke CSV, mengubah ke Excel, mengubah PDF, dan juga mengprint. Nah, seperti itu. Coba kita mencoba di kedua. Taruh diletakkan di download. Nah, ke download, saya lihat di downloadnya. Nah, lihat di sini. Biasanya beberapa dari si table. Nah, lanjutnya kita ke dalam grafiknya. Nah, grafiknya kita ubah melalui database, tapi sayang karena saya pernah mencoba di dalam modal tapi belum terakses secara dua arah. Dia hanya menyimpan database tapi tidak dapat mengubah susunan dari si grafik ini. Nah, jika kita ingin mengubah si grafik ini, maka kita bisa mengubah langsung di localhost. Jadi kita tampung di dalam database ini. Nah, misalkan di dalam sini si Bali ini berdiri pada urutan 6. Nah, ketika kita menghapus, nah lalu kita merefresh ulang, nah lihat si grafik akan berubah. Lalu kita menambah, misalkan kita menambah si Kalimantan ini. Menambah 22. Nama pulaunya itu bisa kita tahu dari nama provinsi itu beri juga. Nah, kita masukkan misalkan Ubud, kita masukkan 2 ya, ini 23 berarti. Nah, kita masukkan lagi Pulau Bali, masukkan lagi Pulau Bali lagi. Nah, kita masukkan misalkan salah satu kota di Bali, misalkan kita tambahkan Samosir, kita jalankan. Nah, kita lihat posisi Bali ini kan di 5, ketika kita refresh akan naik ke 7 seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini selain saya mendapat nilai tambahan, juga saya menambah pengetahuan saya mengenai pembuatan grafik dan table, terutama export file dari pemrograman ini. Sekian dari saya, Bila Taufik wal Hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah kurang jelas dalam penjelasannya. Mohon maaf. Bila Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.